Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengendalian mikroorganisme secara kimia. Mikroorganisme yaitu organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantu seperti mikroskop. Proses pengendalian mikroorganisme dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara fisika, secara kimia, dan secara biologi. Dan dalam video ini kami akan membahas tentang proses pengendalian mikroba secara kimia. So, langsung saja kita simak materi berikut ini. Pengendalian mikroorganisme bertujuan untuk menekan reproduksi mikroba, sehingga dengan pengendalian mikroorganisme kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan bahan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme juga dapat menyebabkan permasalahan. Hal itu nampak dari kemampuannya menginfeksi manusia, hewan, serta tanaman yang menimbulkan penyakit. Karena itu, perlu adanya suatu usaha untuk mengendalikan aktivitas dari mikroba. Yang dimaksud pengendalian di sini adalah upaya pemberantasan, penghambatan, dan pemusnahan sel mikroba dan segala bentuk sel vegetatif. Banyak bahan kimia yang menghambat metabolisme sel atau merusak komponen sel sehingga dapat menghambat atau mematikan mikroba. Berdasarkan kekuatan dalam memusnahkan atau mengendalikan mikroba secara kimia digolongkan menjadi 3, yaitu bahan kimia tingkat tinggi, bahan kimia tingkat menengah, dan bahan kimia tingkat rendah. Yang dimaksud dengan bahan kimia tingkat tinggi adalah yang mampu mematikan semua jenis mikroba termasuk endospora bakteri, misalnya etilen oksida dan glutaraldehida. Yang kedua, bahan kimia tingkat menengah merupakan bahan kimia yang mampu mematikan Mycobacterium tuberculosis sehingga disebut juga bahan tuberkulosida. Bahan kimia ini juga mampu melawan virus resisten seperti virus hepatitis dan rhinovirus, tetapi tidak efektif untuk melawan endospora. Dan yang terakhir yaitu bahan kimia tingkat rendah, merupakan bahan kimia yang efektif terhadap kebanyakan sel vegetatif, bakteri dan fungi, tetapi tidak efektif terhadap Mycobacterium tuberculosis, endospora, spora fungi, dan virus. Bahan kimiawi tingkat rendah banyak digunakan sebab ekonomis dan tidak toksik terhadap manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja agen kimia. Kerja agen kimia dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, agen kimia yang merusak membran sel mikroba. Yang kedua, agen kimia yang merusak enzim mikroba. Dan yang ketiga, agen kimia yang mendenaturasi protein. Agen kimia yang merusak membran sel mikroba adalah golongan surfaktan, yaitu golongan anionik, kationik, dan nonionik, serta golongan fenol. Agen kimia yang merusak enzim mikroba adalah golongan logam berat seperti arsen, perak, merkuri, dan golongan oksidator seperti halogen peroksida, hidrogen, dan formaldehid. Agen kimia yang menyebabkan denaturasi protein seperti alkohol, gliserol, dan bahan-bahan asam serta alkalis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas agen kimia dalam mengendalikan mikroba adalah: yang pertama, konsentrasi agen kimia yang digunakan, di mana semakin tinggi konsentrasinya, maka efektivitasnya semakin meningkat. Yang kedua, waktu kontak, di mana semakin lama bahan tersebut kontak dengan bahan yang disterilkan, maka hasilnya akan semakin baik. Dan yang ketiga, sifat dan jenis mikroba, di mana mikroba yang berkapsul dan berspora lebih resisten dibandingkan yang tidak berkapsul maupun berspora. Yang keempat, pH atau derajat keasaman, di mana efektivitas bahan kimia dapat berubah seiring dengan perubahan pH. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok utama bahan kimia pengendali mikroba, yang meliputi fenol dan turunannya, alkohol, halogen, logam berat, dan deterjen. Pertama, fenol dan turunannya. Fenol dan turunannya meliputi fenol,
O-kresol, N-kresol, P-kresol, 2-4 dimetilfenol, butilfenol, dan heksaklorofen. Turunan fenol dapat bersifat bakteriosida atau bakteriostatistik, tergantung dengan konsentrasi yang digunakan. Turunan fenol ini bekerja dengan mendenaturasi protein sel dan merusak membran sel. Yang kedua, alkohol. Alkohol meliputi etanol dan isopropanol 70-80%. Alkohol digunakan untuk antiseptik dan diinfektan pada kulit sebelum diinjeksi, serta digunakan pula untuk mengurangi flora serta mikroba pada termometer. Yang ketiga yaitu halogen, meliputi iodium, klorin, fluorin, dan bromin. Klorin dan iodium paling luas penggunaannya sebagai antimikroba. Iodium adalah zat yang efektif untuk bakteri, fungi, dan virus, sedangkan klorin adalah disinfektan yang luas penggunaannya, contohnya dalam proses penjernihan air. Selanjutnya yaitu logam berat. Logam berat, terutama perak dalam jumlah amat kecil, dapat mematikan bakteri. Hal ini disebut dengan aksi oligodinamik. Dan yang terakhir adalah deterjen. Deterjen adalah zat pengurang tegangan yang pertama digunakan untuk membersihkan permukaan benda, contohnya sabun. Tetapi sabun tidak dapat bekerja dengan baik dalam air sada, karena telah dikembangkan bahan pembersih baru yang disebut surfaktan atau deterjen sintesis.